Halo semuanya, balik lagi di podcast Tiga Mulut Satu Mic. Di sini ada gue, Febri, dan seperti biasa gue ditemani dua partner setia gue, ada Ahnaf dan Zahra. Hai. Halo besti-besti online, siap bahas fenomena yang bikin timeline panas nih guys nih. Yang bikin notif HP jadi overhead ya bang. Ya guys, santai aja ya. Di episode kali ini mungkin kita akan bahasa dalam ya, tapi kita ngobrolnya santai aja biar kepala nggak kok. Betul bang. Iya, hari ini kita akan bahas tentang cancel culture. Tapi level up nih, karena kita sambungkan dengan teori komunikasi Spiral of Silence dari Noodle Neumann. Dan kita bakal nyentuh kasus yang sempet rame nih dari Wow. AS dan AP. Wow, hot banget nih ya. Sebenarnya apa sih hubungan cancel culture dengan Spiral of Silence? Let's go. Bahas ya. Cancel culture itu kayaknya hukuman massal versi netizen gak sih bang? Ya, seperti itu lah. Betul. Kalau ada figur publik nih yang bikin kesalahan atau dianggap salah, kayaknya netizen tuh langsung bergerak kayak ngejudge, nyindir, terus sampai yang benar-benar kena mental health-nya gitu loh bang. Ya jadi konsep dasarnya ya sebenarnya untuk kritik gitu kan di Betul. internet. Cuman kayak ini ya sering jadi ajang perlombaan gitu, kayak siapa duluan yang paling ngejudge, siapa duluan yang paling marah gitu. Oke, sekarang kita masuk ke teorinya nih. Apa sih itu Spiral of Silence? Boleh aku bantu jawab kali ya Kak Febri ya? Spiral of silence itu setahu aku itu teori yang bilang orang bakal diam kalau opininya tuh beda dari mayoritas tuh. Yang dimaksud adalah karena mereka takut dikucilkan, takut diserang atau takut jadi minoritas yang sendirian tuh bang. Jadi ini ya, jadi teori ini ngejelasin fenomena lebih baik diem gitu. Betul. Mending diem daripada kita dihujat, ya kan? Betul banget. Ya, itu sering terjadi sih di dunia digital. Oke, kalau dua fenomena digabung nih, wah itu seperti ngasih bensin ke api ya. Ya. Betul banget. Gimana sih Spiral of Silence ngejelasin perilaku netizen yang ikut suara mayoritas? Menurut aku tuh kayak karena begitu suatu isu itu viral Kak, timeline langsung itu penuh Kak suara pro mayoritasnya tuh Kak. Kayak yang beda-beda pendapat langsung tenggelam even sebelum mereka ngomong apa-apa Kak. Jadi menurut teori ini manusia itu punya ketakutan alami gitu. Kayak takut dikucilkan, takut dijauhkan, takut dihujat gitu sih. Ya kayak DM gitu kan, ancaman Betul, gitu betul. ya. Bulian ya banyak ya dari Iya, kita ya. padahal belum tentu loh suara mayoritas itu benar faktanya kan ya. Kadang tuh yang rame cuma karena algoritma dari netizen-netizen aja tuh bang. Kak. Nah, dan itu juga yang membuat Spiral of Silence itu makin kuat Setuju gitu. sih. Karena makin banyak yang diam, makin suara mayoritas itu makin dalam gede. Takut untuk Minoritas diserang. makin takut. Nah, ya memang gitu sih. Makanya orang lebih memilih ikut arus atau diam ya daripada Nah. ngomong opini yang nggak populer. Betul banget, betul banget. Oke, dalam kasus AS dan AP ini, gimana sih Spiral of Silence kelihatan jelas bekerja? Kita semua tahu ya, kasus itu viral banget, cepet banget. Begitu ada potongan video, screenshot, atau asumsi, Betul. timeline langsung penuh dengan narasi yang sama. Iya sih Kak, kayak banyak banget ya orang yang sebenarnya mau bilang, guys, pelan-pelan dulu, jangan di-judge dulu, kayak cari tahu dulu nih kebenarannya. Tapi tuh orang kadang suka langsung menggebu-gebu karena ada satu hasutan dari netizen mungkin ya Kak ya. Jadi tuh mereka takut dibilang bela-belaan atau nggak punya empati Kak. Jadi kalau ada yang berani komentar dikit nih, terus langsung dihajar. Setuju dihujat. banget, iya, itulah netizen Indonesia. Nah, padahal Spiral of Silence itu bilang suara minoritas itu bukan berarti sedikit bang Kak, tapi mereka memilih diam karena tekanan sosial. Alhasil di timeline kelihatannya cuma satu,
pendapat besar ya, seolah-olah itu kebenaran mutlak gitu kan langsung. Padahal mungkin banyak orang yang punya versi atau sudut pandang lain, tapi ya itu mereka diam karena mereka takut kan. Betul. Jadi ini bukti banget gitu ya, bahwa cancel culture itu mempercepat spiral silence sih. Yes. Nah, jadi netizen jadi hakim, algoritma jadi corong, dan suara minoritas dari korban. Gitu sih. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi. Apa aja dampak ketika spiral of silence dan cancel culture ketemu? Itu sih, informasi jadi bias Kak sebetulnya. Terus juga yang kedengeran cuma suara keras, bukan suara yang benar gitu Kak. Setuju nggak Bang? Benar. Tuh. Oh, jadi kedua, opini kritis hilang ya? Yes. Orang takut ngomong jujur karena takut dihajar. Ya, betul banget. Jadi yang ketiga, finger public trauma. Kayak baru-baru itu tuh, kayak influencer mungkin ya. Jadi banyak yang takut posting apapun, karena satu langkah salah, trending, dihujat, itu jadi cancel culture. Betul, diskusi itu sehat mati Bang. Yang muncul itu cuma drama dan emosi aja sekarang tuh ya. Ya, algoritma memperparah ya ternyata. Betul banget. Nah, Semakin keras kontennya, semakin dipromosikan. Oke, menurut kalian di mana batas antara kritik yang sehat dan cancel yang berlebihan? jadi kritik itu ngasih masukan supaya orang bisa berubah. Jadi ada yang kritik itu yang sifatnya membangun, juga ada juga yang kritik itu yang sifatnya menjatuhkan gitu. Jadi kalau cancel culture itu kayak ngasih hukuman sampai orang-orang nggak punya ruang itu buat membela diri atau mempunyai statement mereka namanya. Kalau kritik tuh menurut aku tuh fokusnya ke perilaku ya Bang. Tapi kalau cancel itu fokusnya ke menjatuhkan mental health ya sih Bang. Benar. Iya, Betul. betul banget. Oke, kalau menurut gue selama orang masih dikasih ruang buat klarifikasi dan belajar, itu masih kritik. Tapi kalau semuanya sudah generalisasi dan diserang habis-habisan, itu udah cancel sih. Betul. Iya. Kasus si AS ini sama si AP jadi contoh bahwa opini publik itu bisa terbentuk super cepet gak sih? Iya. Kayak kadang tuh tanpa cek fakta sama sekali netizen tuh. Nah, ya benar. Dan spiral silence itu bikin kita sadar gitu. Kadang yang ramai itu semua bukan suara mayoritas Iya. gitu. Betul. Iya nggak sih? Iya, iya. Tapi cuman siapa yang berani berbicara gitu, siapa yang berani bersuara, beropini. Oke, jadi sebelum ikut nge-cancel orang di internet, tanya dulu ya sama ya diri sendiri. Apa gue punya cukup data? Atau gue cuma ikut arus karena takut buat berpendapat gitu betul kan? betul. Nih kayak oke, bestie-bestie online ya. Aku cuma mau bilang sih jangan terlalu fokus ya sih untuk Betul. ngikutin satu orang yang ngejudge mental betul. orang gitu ya. Nah, Oke, bestie-bestie online itu pembahasan kita selama kurang lebih 10 menit kali ya Bang Kak. ya, Soal cancel culture dan spiral of silence ya. Betul. semoga ini bisa bikin kita lebih bijak ya sebelum Betul. Betul sebelum banget. melihat di online gitu, jangan Betul. buru-buru aja. Jangan terlalu terpengaruh dengan Nah, satu orang ya. Kita cek Harus cari faktanya datanya dulu Betul. ya, Betul. yang Karena valid. mental health itu susah ya kalau misalkan Betul. kita sudah Benar. saling menyerang satu sama lain Ya gitu. intinya gitu aja sih. Oke, terima kasih untuk Terima kasih kembali Kak Ya. Febri. Thanks banget udah dengerin 3 mulut 1 mic. Jangan lupa follow, share, dan kasih rating nih biar kita makin semangat ngoceh. Betul banget. See you next video. Dah.